Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan dasar-dasar inti dari rawatan dan proses PAUD. Inti dasar dari rawatan PAUD yaitu koloni, pasangan, untulan. Koloni itu burung PAUD yang diproses bersama dengan burung banyak. Bisa dengan PAUD banyak, bisa juga dengan koloni burung apa saja termasuk burung dewasa. Yang kedua adalah pasangan, yaitu jelas bahwa PAUD dipasangin dengan lain jenis, namanya pasangan, atau sesama jenis. Itu juga pasangan bisa dengan PAUD, juga bisa dengan dewasa, sejenis atau lain jenis. Inti dari pasangan adalah serasi, terus akur, itu namanya pasangan. Namanya pasangan itu hanya berdua dalam satu sangkar, tidak banyak. Yang tadi koloni, yang ini pasangan. Terus yang ketiga itu untulan. Untulan itu murni yang dipakai adalah untul sebagai temannya. Untul itu tidak membutuhkan keserasian dan kemesraan. Di situ biasanya temannya PAUD yang kita proses itu hanya sebagai untul. Untul bisa juga ditempel, bisa juga disatukan, atau kadang-kadang ditempel, kadang-kadang disatukan, namanya juga untul. Ini dasar dari proses rawatan PAUD. Nah, usahakan dalam proses untul itu yang diproses harus benar-benar menguasai atas untulnya, jangan dikuasai. Itu yang pertama. Yang kedua, untulan itu yang penting intinya dia itu bagus kinerjanya dengan adanya untulan tersebut. Mau untulannya itu yang menguasai atau tidak menguasai, itu tidak masalah. Yang penting si player yang diproses itu bagus. Nah, berbagai macam rawatan, proses lobet PAUD untuk gacor, untuk bunyi itu banyak dan sangat banyak. Sebenarnya inti dari rawatan PAUD itu bagaimana caranya si PAUD itu mau bunyi dan bagus. PAUD itu diproses dari sejak dini, bisa dari mulai loloh, bisa juga dari mulai bisa makan sendiri. Kalau dari sistem loloh, kita bisa langsung pasangkan dengan sesama dari loloh. Otomatis di sini sudah diproses dengan
pasangan loloan atau nanti jadinya koloni loloan atau untulan loloan. Yang jelas yang paling penting kalau dari proses loloan adalah sudah diproses dari segi pakan. Diharapkan kalau sudah diproses dari segi pakan sejak dari loloan, itu nanti setelah dia sudah bisa makan sendiri dan dia sudah bisa nangkring di tangkringan dengan baik, itu otomatis bisa langsung dilombakan. Kalau si paut itu sudah kelihatan bisa bunyi saat dipisah sendirian. Kemudian yang diproses di saat dia sudah bisa mulai makan millet, bisa makan sendiri. Ingat, ini penjelasan dasar ya, penjelasan dasar. Nanti ada penjelasan lanjutan. Ini pemahaman-pemahaman dari proses dasar PAUD. Nah, dari 3 proses rawatan tersebut, antara koloni burung banyak, terus pasangan berdua yang mesra, terus ketiga untulan, itu sebenarnya hampir sama semua. Intinya itu si paut ada temannya. Sebenarnya hampir sama semua. Intinya si paut itu ada temannya. Dia dibuat naluri itu berteman dan punya teman hingga di saat dia di tujuannya adalah di saat si paut itu dipisah, dia langsung bunyi karena nalurinya dijauhkan dari pasangannya, dia memancing untuk bunyi. Awalnya mungkin naluri memanggil temannya karena dijauhkan. Kemudian yang kedua menjadi kebiasaan bunyi. Ingat, ini dasar proses rawatan paut. Dari segi pakan, dari proses yang dimulai dari lolo, itu juga sudah diperhatikan pakannya, yaitu sudah memakai pakan bubur yang buat lolo itu sudah bagus, dalam arti bagus, sudah tinggi sesuai yang dibutuhkan untuk membentuk si paut tersebut. Contoh kecil, pakai pupuk ingsun dicampuri susu perbandingan 1:1, terus juga ditetes pakai air dewa, 1 tetes bisa 2 kali sehari, bisa 3-4 kali sehari. Diulang dari pokok seperti minum obat, tetes itu bagi paut bisa 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, 1 tetes. Kalau awal itu jangan sering-sering dulu, 2 tetes maksimal pertama, dalam arti 2 kali juga sehari pertamanya. Dilihat perkembangannya. Asal si paut tersebut kuat, dalam waktu 3-5 hari ditambahin tetesnya, mungkin diulang 3 kali sampai 4 kali, begitu seterusnya. Itu yang dari proses lolo. Terus kalau yang dimulai dari proses sudah bisa makan millet, dari ketiga sistem
koloni atau untulan atau pasangan jodohan itu langsung saja dikasih pakan kenceng, benar-benar kenceng, bahkan pakannya itu sangat kenceng. Yang penting yang diperhatikan, kalau masih muda belia, belum kenceng burungnya, belum kuat burungnya, itu jangan dulu dijemur. Tapi sudah makan pakan kenceng, sudah makan pakan kenceng tapi belum dijemur, jangan dulu dijemur, nanti fatal. Nah, usahakan cari tempat di mana dia itu nyaman, cuacanya nyaman bagi dia dan kuat bagi dia karena sudah makan pakan kenceng. Tempat yang nyaman bagi PAUD yang sudah makan pakan kenceng itu yang sering kena angin embun, bukan angin siang yang kenceng, bukan, karena di tempat di daerah-daerah tertentu mungkin ada angin yang kenceng tapi di siang hari itu kurang bagus. Intinya kena angin, semilir-semilir angin, tidak kenceng anginnya. Terus tempatnya itu terasa sejuk. Intinya diusahakan dan diciptakan, dirasakan bahwa cuaca tersebut nyaman buat PAUD yang kita proses di saat PAUD itu sudah makan pakan kenceng, hingga nanti tidak menyebabkan senot dan sebagainya. Kalaupun berbagai macam penyakit senot itu disebabkan dari banyak hal, bukan dari hanya pakan kenceng, tapi pakan kenceng juga bisa menyebabkan senot. Karena proses PAUD yang kenceng bisa membuat tubuhnya itu terasa panas sampai si PAUD itu bisa senot. Kemudian setelah diproses tersebut, intinya tempat yang buat naruh dan pakan kenceng itu gabungan bahwa pakan kenceng dan tempat buat istirahatnya. Lalu rawatan berikutnya, jangan dulu dimandikan karena masih PAUD, baru mulai makan. Itu sekitar seminggu 2 minggu, lihat keadaan kekuatan si PAUD tersebut. Nanti mandinya kalau sekiranya dia sudah mulai dibongkar pasang, nanti ada proses bongkar pasang. Sejak dini bisa dimulai bongkar pasang, tapi kan nanti menghabiskan waktu. Kalau yang bagus dari sejak dini itu sudah mulai dibongkar pasang dengan pasangannya, dengan untulannya, dengan koloniannya. Nah, masalah EF itu perlu juga jagung, kangkung disesuaikan saja. Pertama disesuaikan di tempat situ, banyak kangkung, banyak jagung, bisa dikasih tiap hari, bisa juga dikasih 2 hari sekali, bisa juga dikasih seminggu sekali, tergantung keadaan di situ, mudah apa enggak, terus males apa enggak. Yang baik seperti apa? Yang baik itu kita tidak bisa memastikan karena antara burung satu dan yang satu itu beda. Kalau si PAUD itu sudah dikasih jagung sama kangkung terus, itu kurang bagus karena tujuan kita memasukkan pakan tinggi itu untuk dikonsumsi oleh si PAUD tersebut. Jadi jangan terlalu dikasih EF dulu. Karena tujuan kita memproses PAUD tersebut dengan pakan kenceng.
Kemudian kalau si PAUD itu sudah mulai kuat dan sudah ketemu tempatnya yang nyaman dengan mengkonsumsi pakan kenceng, pakannya apa? Dengan cuaca, dengan keadaan, dengan tempat yang sesuai dengan untuk menaruh PAUD tersebut, pakannya apa saja. Pakan PAUD itu harus didongkrak dengan pakan kenceng, bisa juga tidak kenceng sih bisa. Cuma kita itu berupaya, berusaha untuk menciptakan PAUD itu punya durasi dan lebih bagus dari yang lain. Yaitu didongkrak dengan Ingsun Mix, Dewa Mix, millet kiloan, dicampur bubuk sedikit, pupuk lolos sedikit, atau yang dikenal dengan GC. GC itu campuran antara tinggi dan rendah. GC itu gelombang cinta, naik turun. Nah, perbandingannya pakan, 1 bungkus Ingsun Mix, terus 2 bungkus Dewa Mix, bisa juga pakai Dewa Seed, terus millet putih 1/4, atau 2 gelas atau 2 gelas setengah. Kalau 1/4 itu sekitar 2 gelas setengah millet putihnya. Terus dikasih bubuk sekitar 2, 3, sampai 5 sendok. Dicampur, kita kasih makan kan di situ. Kemudian pakai tetes air dewa. Air dewanya itu dikasihkan 2 kali sehari 1 tetes atau 3 kali sehari 1 tetes. Diperhatikan sekiranya si PAUD tersebut itu kuat. Dalam arti kuat tidak terlalu tidur, tetap beraktivitas, tapi sudah kelihatan kena pakan tinggi, dan didongkrak dengan air dewa sebagai vitamin penunjang tetesnya. Nah, setelah diproses 1 minggu sampai 2 minggu atau 10 hari atau 15 hari dari mulai makan, di situ setelah 1 minggu ya, intinya 1 minggu, dengan koloniannya atau dengan pasangannya atau dengan untulannya, itu lebih baik dan diupayakan dan diusahakan untuk dipisah. Cabut pasang, istilahnya itu dicabut pasang, dipisah sesempatnya, dalam arti sesempatnya itu sambil santai, sambil ngopi, dipisah. Adanya waktu kerja jam berapa sampai jam berapa dipisah. Bisa dipisah 1 jam, bisa dipisahnya 2 jam, bisa dipisahnya, terserah adanya waktu. Kalau bisa itu jangan lebih dari 2 jam kalau PAUD. Kalau bisa jangan lebih dari 2 jam, tapi sering dipisah, sehari bisa 3 kali, 2 kali. Kalau mungkin pisahnya setengah jam, itu sesering mungkin, bisa 4 kali juga. Jadi di sini proses rawatan PAUD
Itu intinya, semua orang itu bisa memproses dengan keadaan waktu yang ada. Bagaimana kalau tidak bisa-bisa? Ya sudah, nanti 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru dipisah. Kalau 2 hari 3 hari sekali pisahnya agak lama, sekitar setengah jam, minim setengah jam, sampai sesempatnya. Yang penting jangan lebih dari 4 jam. Di sini keterangan detail semuanya, keterangan umum bagi semuanya yang punya waktu seperti apa. Bisa juga nggak sempet mas 2 jam 1 jam karena kami kerja pagi pulang sore. Tidak apa-apa, 2 hari sekali atau 3 hari sekali dipisah seharian, dari berangkat kerja sampai pulang kerja baru disatukan, tidak apa-apa. Tapi jangan setiap hari. Kalau yang misah itu seharian, itu jangan dipisah setiap hari. Dipisah bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau 5 hari sekali, nggak apa-apa. Nah, dilanjutkan masalah jemur dan mandi dan jemur. Kalau si PAUD tersebut 1 minggu sampai 10 hari sampai 2 minggu itu didiamkan dengan makan kenceng baru dipoles, mandi dan jemur. Itu pun bagi yang sempat. Dimandikan pagi. Nah, khusus bagi PAUD itu usahakan dimandikan itu kalau ada cuaca panas. Sama memandikannya juga, bisa mandi basah, bisa mandi asal basah, bisa mandi cuma semprot embun-embun. Sebenarnya mandi itu dilihat dari pertama keadaan waktu, yang kedua dimandikan bagus atau tidak, atau kebutuhan mandi hanya di saat lomba saja. Jadi kita tidak memaksa untuk memandikan burung, kita melihat seadanya waktu kita. Tak mandikan sebentar, tak semprot embun-embun terus ditinggal kerja, nggak apa-apa. Tapi usahakan semua rawatan yang dilakukan itu tidak berubah-ubah. Seperti itu ya seperti itu terus. Yang berubah-ubah itu cuma bongkar pasangnya. Kalau rawatannya itu tidak usah dirubah-rubah. Yang dirubah-rubah cuma bongkar pasangnya. Nah, lanjutan setelah sampai situ sudah paham ya. Setelah sudah mulai dibongkar pasang, lalu diajari untuk kegantangan, digantang, diajari kegantangan 2, 3, sampai 4, sampai 5 kali kegantangan, dan diupayakan digantang sekali 2 kali. Kalau tidak digantang, kita taruh saja di situ, di lokasi sekitaran gantangan, biar dia belajar bunyi, biar pengenalan gantangan. Nanti kalau udah bunyi baru digantang juga bisa. Bagusnya apa? Bagusnya itu langsung digantang. Ya kita cari tiket yang murah untuk belajar PAUD itu naik gantangan. Nanti ada lanjutan rawatan gantangan nanti. Intinya seperti itu. Sama kalau yang koloni burung banyak, itu
bisa cabut pasang, diambil mungkin playernya yang diharapkan tidak cuma satu burung, itu juga bisa dibongkar, diambil, ditaruh sangkar bulat, terus dipisah-pisah seperti itu terus. Nanti sampai bunyi-bunyi, kadang disemprot embun, kadang enggak, coba bagus yang mana, itu cuma kayak gitu-gitu saja. Nah, sampai proses lapangan tadi ya, sampai digantang 3 sampai 5 kali, itu diusahakan burung itu sudah kerja, sudah mau kerja di tangan. Syukur-syukur sudah juara. Nah, sekarang itu lomba, gimana caranya itu juara. Cuma yang diperhatikan sekarang pertama itu dalam proses PAUD, gimana caranya burung itu kerja dulu, baru juaranya. Ingat, proses PAUD itu diingat-ingat sekali lagi. Koloni burung banyak bisa, pasangan bisa, undulan bisa. Ketika sistem tersebut itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Cuma yang paling kami suka itu sistem pasangan atau undulan burung dua. Itu yang paling kami suka. Karena apa? Nanti jadinya itu ngunci dengan pasangannya dipisah bunyi, ngunci dipisah dengan undulannya bunyi. Ingat, ini proses dasar memproses rawatan lovebird PAUD. Diingat-ingat pakannya Ingsun Mix 1 bungkus, Dewa Mix 2 bungkus, atau Dewa Seed 2 bungkus, dikasih bubuk. Tidak dikasih bubuk juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya itu dikasih bubuk Ingsun 5 sendok sekitaran itu, terus dikasihkan. Itu yang diingat-ingat. Kemudian tadi belum menjelaskan mandi jemur ya. Mandi jemur itu kalau sekiranya burung itu sudah enak makan, sudah terasa kuat, dan tubuhnya juga sudah terasa kuat, kisaran 1 sampai 2 minggu dia mengkonsumsi pakan tinggi itu, baru mulai dicoba-coba dimatikan pagi atau sesempatnya, terus dijemur. Kita jemur sesuai kekuatan PAUD tersebut juga. Dijemur mungkin setengah jam dulu, kemudian 1 jam, kemudian 2 jam. Itu dalam waktu cepat, dalam waktu hitungan hari sudah dicoba untuk jemur kuat. Hitungan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat langsung ditambahin saja jemurnya. Nanti kalau sekiranya tidak kuat, kita bantu dengan semprot air. Ini kalau yang sempat, kalau yang nggak sempat ya udah ditaruh saja, nggak usah dirawat-rawat. Yang penting pakai pakan Ingsun, pakan tinggi,
Terus sesekali kalau pas sempet dipisah udah enak, siap gantang berarti. Ini rawatan yang punya waktu seperti itu. Terus rawatan yang kedua, rawatan yang tidak punya waktu, yaitu tidak usah ada pemisahan. Intinya pakan kenceng, pemisahannya itu ada pemisahannya, cuma di saat kita sempat saja dicoba dipisah, mungkin seminggu sekali atau beberapa hari sekali dipisah. Kalau udah enak, kalau enggak langsung dipisah di gantangan, dibawa ke gantangan juga bisa. Nah, inti besarnya, garis besarnya seperti itu rawatan PAUD. Nanti lebih detailnya bisa ditanyakan ke Mas Esa langsung atau Mas Joko. Mungkin seperti itu rawatan PAUD ya. Sudah jelas, yaitu ada tiga sistem rawatan PAUD dengan pakan kenceng, dengan pakan insun, bisa koloni, pasangan, atau undulan. Apa bisa di single? Rawatan PAUD single itu bisa, cuma ini memproses lobet dewasa dari PAUD, itu bisa di single. Untuk menciptakan durasi. Tapi di sini kita membahas dan menjelaskan soal memproses PAUD buat main PAUD, buat lomba di kelas PAUD. Mungkin seperti itu dulu keterangan dari kami. Nanti dilanjutkan di video-video berikutnya soal proses gantangan. Intinya proses PAUD seperti itu, pakan kenceng dan air dewa, terus mandi jemur disesuaikan dengan keadaan waktu yang ada. Terus antara di sangkar kotak atau sangkar bulan juga bisa semua. Kalau mau ribet ya pakai sangkar kotak, kalau nggak mau ribet ya pakai sangkar bulat. Terus pemasteran juga diperlukan. Pemasteran yang bagus itu dengan lobet dewasa langsung yang sering bunyi. Yang kedua ya pakai masteran HP atau masteran elektrik, bebas. Kalau ingin lebih jelasnya bisa bertanya sama Mas Esa, WA-nya 0822 888 09 855. Begitu sementara keterangan soal PAUD. Semoga bisa dipahami pengertian dasar proses PAUD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.